Manual kecil di tangannya ini adalah simbol kekuatan Feng Tianxing. Untuk dapat menjaga kewarasan saat melawan kehampaan, dan untuk dapat menemukan cara untuk menemukan dan menguji kekurangan kehampaan, ini sudah patut dipuji. Merupakan penghargaan yang luar biasa untuk dapat mengaturnya menjadi sebuah buku dan menjelaskannya secara teratur. Keduanya asyik menontonnya, dan setelah beberapa penelitian, mereka mulai bertanya-tanya dalam hati. Feng Tianxing secara alami mengetahui segalanya dan mengatakan segalanya. Saat ini, tidak masalah meskipun Anda mengatakan semua yang sebenarnya, karena bukan hanya satu kekuatan yang diuntungkan, tetapi dua kekuatan. Apalagi kekuatan kedua orang ini sangat kuat, dan percuma menyembunyikannya sendiri. Mereka dapat menemukan beberapa celah untuk mencoba sendiri, dan menguji apakah yang mereka katakan itu benar. Jadi Feng Tianxing berbicara dengan sangat hati-hati dan detail. Setelah percakapan ini, 2 atau 3 jam berlalu dalam sekejap mata, dan langit berangsur-angsur meredup. Feng Tianxing baru saja bangun. Tuan, jarang datang ke wilayah saya sekali. Mengapa Anda tidak beristirahat semalam saja di wilayah saya hari ini? Saya akan menyiapkan jamuan untuk Anda. Dan para patriark dari klan iblis juga mengundang Karzaro untuk datang. Lagi pula, kamu akan dibutuhkan untuk melawan kehampaan di masa depan. Mengirim undangan hampir sama dengan mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Ketika Karzaro melihat bahwa Jia Luo tidak akan pergi, dia tidak bergerak. Saat Jia Luo ingin mengajak mengobrol secara pribadi, Karzaro mengganggunya. 3 monster tua menyebabkan masalah di sini, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk sementara waktu. Jia Luo tidak punya pilihan selain mengubah pikirannya. Bagaimana dengan ini? Tianxing, Anda bekerja keras untuk menyiapkan perjamuan, dan kemudian saya dapat meningkatkan moral para patriark iblis ini. Situasi umum di alam bawah secara bertahap menjadi stabil. Dengan dukungan murid-murid saya, hanya ada sedikit tanah yang bisa dijarah oleh rongga-rongga ini. Fondasinya masih ada. Ketika Karzaro melihat Jia Luo bangun dan pergi, dia tidak sopan. Aku akan memberitahu mereka nanti. Tapi masih ada hal lain. Para patriark memintaku untuk membawakanmu pesan, dan meminta Laksamana Feng untuk pindah. Karzaro membuat sikap hormat yang seharusnya tidak dimiliki oleh identitasnya, yang membuat hati Jia Luo sedikit tenggelam. Bagaimanapun, Feng Tianxing adalah muridnya, jadi dia tidak akan merampoknya secara terbuka dan merusak posisinya di hati semua murid. Tetapi jika Anda ingin menyelidiki secara diam-diam, ada lingkaran sihir di seluruh wilayah Feng Tianxing sekarang. Bahkan orang kuat seperti dia lalai. Jika dia tidak memperhatikannya, itu akan menyebabkan bencana yang tak berkesudahan. Terlebih lagi, ada setan seperti Karzaro. Jika dia mau melindungi angin dan langit, dia benar-benar tidak ada hubungannya. Jia Luo tidak punya pilihan selain pergi, dan Karzaro meminta Feng Tianxing melalui transmisi suara. Gara benar-benar ingin menemukan Putri Kaisar Iblis? Bagaimana dia tahu bahwa Putri Kaisar Iblis ada di sini? Feng Tianxing juga tidak menyembunyikannya, dan langsung mengirimkan suaranya. Karena dia mengenali lingkaran sihir yang saya gunakan ketika saya mengambil Putri Kaisar Iblis, dan kecepatan Jia Luo terlalu cepat. Saya tidak punya waktu, jadi dia akan segera mencari seseorang yang mengetahui lingkaran sihir manusia, dan saya adalah orang itu. Dan atas dasar ini, saya pikir dia seharusnya sudah menyadari bahwa meskipun nama saya milik muridnya, perilaku saya terlalu abnormal. Saya telah menyelesaikan reaksi internal yang dia tanam, dan kami belum merusak wajah kami. Setelah mendengarkan penjelasannya, Karzaro menggelengkan kepalanya beberapa saat. Hubunganmu memusingkan. Karzaro tidak pernah menyangka bahwa Feng Tianxing, seorang magang, akan memiliki masalah besar dengan tuannya. Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa itu agak ajaib. Mengapa kamu memiliki konflik dengan Jia Luo? Menurut akal sehat, kamu harus berada dalam kelompok yang sama dengannya. Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Mudah untuk mengatakan. Apa yang diinginkan Jia Luo adalah untuk mematuhi murid-muridnya. Bukan seorang jenius dalam arti sebenarnya, dan saya tidak benar-benar ingin mematuhinya. Sekarang kekosongan telah menyerang dan situasi keseluruhan telah berubah. Tentu saja akan ada perbedaan pendapat. Aku ingin melindungi Putri Kaisar Iblis dan garis keturunan ortodoks ras iblis. Jia Luo ingin berdiri sendiri, jadi ada konflik. Penjelasan ini, meski masuk akal, bukanlah kebenaran yang sebenarnya. Sama seperti informasi tentang Void yang baru saja mereka dapatkan, itu juga dipilih oleh Feng Tianxing. Dan tidak memberikan informasi yang paling kritis, bagaimana menemukan metode kesadaran Void. Untuk iblis yang kuat seperti mereka, tidak sulit menemukan metode ini. Lagi pula, mereka terlalu kuat dan memiliki banyak metode. Tetapi iblis yang tersisa tidak memiliki begitu banyak metode. Dan mereka harus bersusah payah untuk mengembangkan dan mengeksplorasi metode. Tetapi ada banyak sekali di tangan Feng Tianxing. Tetapi buklet yang direkam di samping tidak bersamanya. Tetapi di tangan Jiang, dalam kursus harian di perguruan tinggi. Di mana di dunia ini ada orang yang benar-benar membagikan semua kartu haulnya? Bukannya saya pikir saya lelah bekerja,
tetapi saya merasa bahwa saya dapat menemukan metode baru sebelum orang lain. Bagaimana situasi Putri Kaisar Iblis baru-baru ini? Terakhir kali aku bertemu dengannya, aku dimarahi sampai berdarah. Memikirkan Putri Kaisar Iblis, Karzaro merasa lebih pusing. Dia memahami kebenaran dari hal-hal ini, tetapi dia tidak dapat mengubah keberanian dalam pikirannya. Begitu dia menjadi keras kepala, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Feng Tianxing merasa itu tidak masalah. Tidak apa-apa, saya akan berbicara dengannya lagi setelah Jia Luo pergi. Saya percaya bahwa dengan kebijaksanaannya, dia harus memahami prioritas masalah ini, dan tidak terburu-buru mempercayai penilaian pertamanya. Setelah berbicara, Karzaro mengemukakan reaksi para pemimpin klan iblis, menjelaskan situasi hari ini. Dan akhirnya menjelaskan permintaan maaf para pemimpin klan iblis. Feng Tianxing meraba-raba dagunya dan mendesah pelan. Sebenarnya, bukan karena saya tidak ingin memberikan sumber daya. Kuncinya adalah saya hanya memiliki yurisdiksi seperti itu, dan sumber daya di dalamnya sangat terbatas, dan saya harus bekerja keras dengan pasukan sekutu di garis depan kota. Meskipun saya mengelolanya, biaya harian bukan milik saya. Sumber daya yang dikirim oleh tentara harus bergantung pada saya, dan itu sangat sulit bagi saya. Karzaro dengan cepat lega. Tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya telah memulihkan kekuatan saya. Kehampaan umum tidak akan dapat melakukan apapun terhadap saya. Mereka dapat pulih sendiri. Anda harus menjaga sumber daya Anda terlebih dahulu, meskipun sumber daya ini tidak banyak untuk keluarga besar. Tetapi Anda tidak tahu berapa lama Anda mendapatkan kompensasi. Sekarang Karzaro telah memutuskan untuk memenangkan Feng Tianxing. Orang ini terlalu menakutkan. Setan muda dapat menunjukkan kepercayaan diri dan ketenangan mutlak di depan mereka, setan veteran seperti mereka. Jika ini dikembangkan untuk jangka waktu tertentu, tidak bisakah dia menjadi tangan kanan Putri Kaisar Iblis? Aku bisa kabur saat waktunya tiba, jadi aku tidak harus terus menjaga Putri Kaisar Iblis. Memikirkan berbagai keuntungan di masa depan, pikiran Karzaro menjadi lebih kuat. Kita harus memenangkan hubungan dengan Feng Tianxing, sehingga kita dapat meminjam kekuatannya dengan lebih baik di masa depan. Adapun kelemahan Feng Tianxing saat ini, Karzaro tidak khawatir sama sekali. Selama Putri Kaisar Iblis bersedia memberikan sumber daya, dia dapat menghancurkannya. Pasukan kelas 1 keluar.